Oke, recording in progress. Oke, teman-teman, pertama-tama kita sharing dulu ya. Nah, nah, oke. Untuk suara aku terdengar jelas ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas buat teman-teman. Oke, Oke, alhamdulillah. Untuk share screen-nya juga mudah-mudahan juga jelas ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Yang pertama-tama kita bahas adalah konten. Konten. Em, apa di sini tuh teman-teman ada yang paham konten itu apa sih kira-kira? Untuk teman-teman konten itu apa? Oh ya, jangan salah paham dulu. Teman-teman kan ikut suka kayak pasti berpikir, Baika, apakah ini cuma materi aja, nggak ada praktek, Baika? Insya Allah ya teman-teman, kita akan tetap, kita nggak cuma yang kayak ngasih materi aja, nggak cuma menjelaskan saja, tetapi nanti di perjalanan akan ada praktek-praktek juga. Khusus peserta itu akan ada praktek-praktek ya. Ini karena gratis, umum. Jadi walaupun umum, tetap kita ngasih materi semaksimal mungkin biar teman-teman paham dan ada gambaran ke depannya untuk praktek. Kayak gitu. Oke? Nah, yang pertama yang aku jelasin itu untuk awalan itu kita harus paham dulu konten itu apa. Enggak cuman yang sekedar konten upload video gitu aja ya teman-teman. Enggak. Yang kayak teman-teman suka bikin, udahlah bikin aja video asal yang penting punya konten. Enggak seperti itu. Ya, konten itu adalah membuat suatu video, membuat suatu materi, membuat media, ya media yang bisa kita sampaikan kepada audiens. Apa kira-kira medianya? Ya, video. Videonya tentang apa? Ya, pertama entah tentang edukasi, tentang hiburan, tentang promosi, tentang membangun branding diri kita sendiri, ya, atau tentang gambaran-gambaran yang eh, bisa memberitahu kepada orang-orang bahwa apa namanya yang teman-teman lagi sampaikan tuh apa. Misalnya teman-teman lagi materi tentang agamais, berarti kan harus ada penjelasan di video itu. Itu adalah sebuah konten ya yang bisa nanti mengenalkan diri teman-teman ke audiens, yaitu melalui konten kayak gitu. Konten adanya untuk apa aja Kak Ika? Enggak cuman di TikTok aja ya teman-teman. Ada juga Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Itu adalah yang disebut konten. Ya, teman-teman upload video di YouTube, itu adalah konten. Teman-teman upload video di Instagram, itu adalah konten. Teman-teman upload di TikTok, upload di Facebook, itu adalah konten. Kalau dalam bentuk video ataupun gambar itu adalah konten kayak gitu. Jadi kita mengenalkan diri kita itu yaitu melalui konten kayak gitu. Penting banget kita memberitahu kepada kalau kita sudah terjun ke dunia digital, mengenalkan diri kita itu ya itu dengan konten video ya atau gambar. Kalau gak hanya gambar, kayaknya kadang-kadang tuh suka kayak kurang menarik ya. Kadang kita tuh harus dengan video kayak gini. Misalnya nih background belakang kayak gini kan ya. Ini kan bikin menarik. Kita ngomong nih. Misalnya aku bikin video gini. Iya teman-teman, jadi kenalin nama aku itu adalah sebuah konten mengenalkan diri, perkenalan diri, introduce kayak gitu. Ya, jadi konten itu adalah informasi tentang diri kita ke audiens. Ya, kalau emang kita seorang afiliator, kalau emang kita seorang yang marketing, ingin mempromosikan produk, ya, yaitu kita membuat dengan caranya gimana ya, dengan membuat konten itu. Kita mempromosikan produk, misal ada kayak barang. Ya, teman-teman, aku ada pulpen, ini tuh bahannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mereview produk itu adalah sebuah konten, kayak gitu. Ya, nah, jenis-jenis konten itu banyak banget. Ada jenis konten edukasi, ada juga hiburan. Edukasi. Yang pertama, kalau edukasi itu kita memberikan ilmu. Contoh, misalnya tadi Pak siapa tuh? Pak Sutowo, seorang guru bahasa Inggris. Bapak bisa dengan membuat konten edukasi. Misalnya tentang verb ing, tentang apa bahasa verb two, verb three, verb one. Itu kan bisa dijelasin dengan konten, dengan video. Nggak harus yang harus jadi guru di depan murid gitu ya secara offline.
kayak gitu. Nggak harus kayak gitu juga, tetapi bisa melalui online ya. Gimana caranya? Dengan membuat konten, menjelaskan nggak ada orangnya, tetapi depan kamera. Bapak membuat video tentang bahasa Inggris gitu ya, penjelasan tentang bahasa Inggris, eh, apa namanya, cara misalnya bikin video cara memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris gitu. Ya udah, Bapak dengan menjelaskan, oh iya dengan what's your name, terus berapa umurmu, begitu gitu, kayak gitu. Jadi itu adalah konten edukasi, mengajarkan ilmu kepada orang lain, kayak gitu. Kalau misalnya kayak aku nih, aku tahu tentang dunia TikTok, aku tahu tentang media sosial, aku tahu tentang dunia digital, aku membuat video. Gimana caranya kita bisa dapat cuan lewat TikTok? Nah, ini dia aku kasih tahu ya. Nah, itu adalah sebuah konten edukasi. Kayak gitu. Kalau konten hiburan teman-teman udah pasti udah tahu banget ya. Apa sih yang dibilang konten hiburan? Ya, yang pertama, yang joget-joget lah, itu adalah hiburan masuknya. Atau ngelawak lah, itu adalah hiburan untuk audiens, kayak gitu. Biar apa kayak gitu? Biar kita dikenal oleh suatu brand. Semakin banyak follower, semakin banyak orang melihat video kita, maka brand akan melirik kita. Dari situlah cuan untuk kitanya. Kayak gitu. Lalu yang ketiga ada konten inspiratif, yaitu memberikan motivasi. Misal, yang tadinya kita malas-malesan ya untuk kerja, terus tiba-tiba kita kepikiran pengen beli ini, pengen beli itu. Akhirnya kita termotivasi. Kita yang tadinya nggak punya apa-apa nih, kayak misalnya kayak siapa tuh ya? Timothy. Ya, si Timothy di umur 25 tahun dia sudah mempunyai eh, apa namanya? Udah punya mobil sport, udah punya rumah, udah punya ini itu. Itu kan membuat kita termotivasi. Oh, dengan kita apa namanya? Berusaha seperti itu tuh akan ada hasil ya, kayak gitu. Sama kayak teman-teman yang sekarang lakukan sekarang nih. Teman-teman belajar sekarang bareng-bareng kayak gitu ya, pengen tahu ilmu tentang dunia digital. Ketika ntar teman-teman udah konsisten, insya Allah cuan akan datang. Yakin, ya. Saya umur 25 tahun. Saya tidak keluar bekerja, keluar tidak. Tapi saya bisa nyari uang di rumah aja. Gimana caranya? Ya, inilah dunia digital. Gitu loh. Dunia digital itu, kalau kita tekunin, duitnya itu banyak, teman-teman. Bentar ya, baterai aku habis. Dunia digital itu, kalau teman-teman pahamin, ya, cara cari uangnya itu banyak caranya. Entah dari media sosial, entah dari editing, entah dari materi, pengalaman kita sebagai apa digital marketing itu yang bisa menjadi cuan. Dengan di rumah aja kita bisa jadi cuan. Seperti itu. Nggak perlu kita pakai seragam biar dapat uang. Nggak juga. Kita di rumah aja kalau otak kita jalan kita bisa menghasilkan uang. Kayak gitu. Lalu yang keempat, konten promosi, mereview produk. Ya, misal teman-teman punya apa? Misalnya, oh ini, misal headphone, kita mereview produknya. Jadi aku punya headphone, harganya cuma 50 ribuan aja, bahannya tuh dia tuh ngebas banget, suaranya ngebas banget, parah, harganya cuma 50 ribu, ada di Keranjang Kuning. Teman-teman bisa order, kakak-kakak bisa order, bunda-bunda bisa order di Keranjang Kuning, harganya cuma 50 ribuan aja, bagus banget, ada berbagai macam warna. Itu adalah mereview produk, promosikan barang. Ya, itu mempromosikan barang caranya. Ya, itu adalah promosi. Atau kayak misal teman-teman ke roti, oh sekarang udah ada ya, kalau lagi main TikTok tuh ya, itu suka FYP di TikTok tuh yang kayak roti oh cuma 9.000, cepetan beli di link di bawah ini. Itu adalah TikTok, Bu. Hai Pak Giri, semangat. Langsung salvok aku, ada Bapak. Nah, itu adalah konten promosi. Jadi teman-teman mempromosikan produk, ya, mempromosikan resto,
itu adalah TikTok Go gitu ya. Ada pokoknya nanti kita juga akan belajar lah ya tentang media sosial tuh. Ada TikTok affiliate, TikTok Go sama TikTok Shop. Teman-teman itu bisa ngegas di situ, cari uang di situ. TikTok adalah em, bukan hanya tempat hiburan, tapi TikTok adalah biangnya duit kalau kata gue ya. Kalau kata aku, TikTok adalah biangnya duit. Ya, kenapa dibilang biangnya duit? Kayak cari cuan di TikTok itu sekarang mudah, teman-teman. Mudah. Kalau teman-teman kuncinya satu, konsisten. Di TikTok, teman-teman bisa kaya dari TikTok. Sekarang artis zaman sekarang itu kaya-kaya lewat TikTok doang, teman-teman. Mereka bisa, kenapa kita enggak? Mereka hanya punya nama, kita memang belum punya nama, tapi kita bisa berproses, ya. TikTok itu banyak, ada TikTok affiliate, TikTok Go, TikTok Shop. Ini mau Lebaran, mau Ramadan. Aduh, teman-teman, nyesel deh kalau misalnya ini lagi Ramadan gini, mau Ramadan ya, kita nggak ngejar, bukan ngejar dunia sih, maksudnya kalau teman-teman nggak ngejar karir teman-teman di situ, itu adalah biang cuan. Dimana teman-teman nggak perlu kayak, sebenarnya kalau dibilang capek iyalah ya, paling capeknya editing, capeknya bikin kontennya, itu memang, iya memang capek. Tapi nggak secapek di mana teman-teman yang harus keluar naik kereta, pulang malam, pulang jam 10. Nggak, kita bikin konten sesuka kita, ya kan? Jadiin diri kita, jadi hobi buat kita. Nggak harus joget-joget, ya. TikTok itu nggak cuma isinya yang joget-joget. TikTok itu bisa cari duit, oke? Yang kelima ada konten interaktif, yaitu mengajak audiens berinteraksi. Kayak apa? Kayak bikin Q&A. Q&A kayak misalnya, apa ya? Misalnya kita bikin Q&A. eh mau tanya-tanya soal TikTok. Nah, itu nanti orang-orang pada nanya-nanya tuh di kolamnya itu ada namanya buat mereka berkomentar. Mereka akan berkomentar. Gimana sih Kak cara naikin followers? Gimana sih Kak biar FYP? Gimana sih Kak kalau live streaming? Gitu ya. Itu adalah kolam Q&A atau ada challenge. Interaktif itu adalah challenge. Ada challenge juga yang kayak teman-teman suka lihat teman di lumpur lah. Ayo kasih give paus nanti aku bakal makan cabe. Itu adalah challenge mereka, ya. Sebenarnya itu nggak diperbolehkan ya teman-teman ya, karena itu sama aja kayak kita mengemis secara online. Nggak, malah jadi nyiksa diri, ngezolimin diri sendiri, mau ngapain, nggak usah. Jadi cari duit yang normal-normal aja, kayak gitu. Nah, konsep dasar kalau kita mau membuat konten, itu yang pertama teman-teman kenalin dulu target audiens teman-teman. Dari usianya, minatnya, dan kebutuhannya. Kalau misalnya teman-teman, Kak Ika aku mau jadi afiliator TikTok nih Kak Ika, berarti tentuin dulu eh niche-nya atau kategorinya. Teman-teman mau jadi seorang afiliator yang seperti apa? Mau jadi seorang afiliator yang fashion kah? Atau mau jadi kategori otomotif kah? Atau kategori namanya apa namanya? Bukan aksesoris, handphone. Nah, itu teman-teman harus itu dulu. Apa namanya sih? Harus harus dievaluasi dulu. Teman-teman kira-kira maunya kategori apa dalam dunia afiliator. Kalau misalnya teman-teman mau yang di daerah afiliator mau jadi, misalnya mau jadi konten kreator otomotif kayak Kak, boleh. Berarti teman-teman yang diupload itu tentang motor, tentang motor, Pak helm kah, atau peralatan motornya kah, atau spare part motornya kah, atau spare part mobil kah. Nah, itu adalah otomotif. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak Kak, aku maunya tentang fashion, boleh. Fashionnya apa dulu? Fashion anak-anak kah? Fashion dewasa kah? Fashion dewasa pun ada kategorinya lagi. Dewasa, dewasa anak kah? Dewasa anak. Dewasa perempuan kah? Atau dewasa laki-laki kah? Gitu. Harus benar-benar dievaluasi. Maunya yang mana? Kalau mau ambil yang apa fashion dewasa laki-laki, berarti jualan yang dipromosiin adalah produk laki-laki, entah kemeja, entah celana, fashion laki-laki. Kalau fashion perempuan berarti kayak fashion perempuan, entah gamis, entah celana, entah bajunya, entah kerudungnya, kayak gitu. Ya, itu adalah teman-teman harus kenalin targetnya dulu
sebelum kenalin target, tentuin niche teman-teman itu apa dulu, kategori teman-teman apa dulu. Kayak Kak, kalau aku misalnya travel gimana Kak Ika? Kalau teman-teman buka travel, ya berarti teman-teman harus kenali dulu audiens teman-teman. Usianya umur-umur berapa yang pengen, eh, kebanyakan yang ingin travel. Kayak gitu. Itu evaluasi dulu di TikToknya. Kayak gitu ya. Tapi kayaknya itu cuma di TikTok doang. Enggak, bisa di semuanya dipakai. Ya, cuman kalau emang ibaratnya lebih efisien itu adalah dasar teorinya si TikTok seperti itu. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman, kayak kalau di Instagram sama nggak? Sama. Karena mereka kan adalah media sosial ya. Kecuali dari si YouTube. Kalau YouTube berbeda gitu loh. Kalau TikTok, Instagram, sama Facebook, eh, 85% itu hampir mirip lah mereka, konsep-konsepnya kayak gitu. Lalu yang kedua, tentukan tujuan konten. Tujuan konten teman-teman apa? Yang tadi aku bilang kategorinya, kategori teman-teman tuh apa? Mau tentang edukasi, mau tentang review, mau tentang branding diri, atau teman-teman mau tentang hiburan yang ibaratnya cuma joget-joget doang di TikTok. Ya, di media sosial, teman-teman maunya apa? Nge-branding diri teman-teman tuh maunya jadi apa? Ya, kalau teman-teman yang mau cari uang di dunia digital, teman-teman harus nge-branding dulu diri teman-teman itu jadi apa. Misal kalau aduh aku emang pengen jadi afiliator. Ya udah, afiliator apa? Ya udah aku afiliator fashion muslim. Ya udah orang-orang akan mengenal, oh si Taika itu si afiliator yang jualan baju-baju muslim itu, ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu tujuannya mau bikin konten itu apa. Ya. Yang ketiga, gunain hook yang menarik di 3 detik pertama. Kita bukan seorang Nagita Slavina yang kayak say hi, halo guys, 3 detik nih, halo guys, orang bakal mau nonton. Ya, kalian bukan artis, teman-teman bukan artis. Kalau teman-teman masih pemula, jangan ucapin pas baru mulai konten, halo guys, jangan. Kita bukan artis. Kalau kita artis mungkin halo guys aja dia akan kita apa penonton akan nungguin. Oh dia mau ngapain nih ya? Kita penasaran, audiens penasaran karena dia adalah artis. Kalau kita pemula, mereka nggak akan penasaran kita siapa. Jadi langsung to the point. Ya misal jualan tadi headphone, terus headphone. Misal jualan headphone, langsung. Headphone cuma 50.000. Nggak bikin budak bagian sininya empuk ya teman-teman ya. Bahannya juga enak banget, elastis, bisa dibawa kemana-mana, bisa dilipat. Harga cuma 50 ribuan aja. Itu adalah review. Review produk. Langsung to the point. Apa yang kita jual, apa yang kita promosikan, apa yang kita review. Seperti itu. Kalaupun teman-teman adalah F&B, ya, misalnya mau makanan, apa makanannya? Misal makanannya makaroni goreng. Langsung aja to the point di 3 detik pertama. Makaroni bikin pedas, bikin nagih. Langsung lanjutin. Jadi bikin penasaran. Atau misalnya skincare. Gara-gara pakai skincare ini muka aku jadi kayak gini. Kayak gimana nih? Orang akan penasaran. Akan ditonton video teman-teman. Kayak gitu. Atau misalnya otomotif. Otomotif em, kacau. Cuman pakai beginian aja jadi bagus banget. Atau yang kayak misalnya 5.000 dapat segini banyaknya. Nah, kayak gitu. Atau kayak misalnya 10.000 dapat 3. Nah, apa yang 10.000 dapat 3? Itu adalah hook yang bikin menarik, bikin orang penasaran yang akhirnya nonton video teman-teman sampai akhir. Bikin hook 3 detik pertama yang bikin menarik mereka. Kayak kita, kayak Odin deh, nih, gedor Odin. Ya kan? Kita bilang, gedor Odin, 100.000, 30 hari. Teman-teman kan pasti bertanya, Kak Ika materinya apa aja? Kak Ika hari apa sih? Kak Ika dimulainya kapan? Ya kan? Itu kan teman-teman akhirnya penasaran. Itu adalah hook kita. Yang bikin orang penasaran yang akhirnya bertanya ke kita, Kak materinya apa? Kayak gitu. Akhirnya akan ada interaksi antara aku dengan audiens yang akan membuat closingan audiens yang akhirnya oke baik Kak, aku akan transfer. Itu adalah closingannya. Seperti itu teman-teman. Ya. Lalu yang keempat, ada buat isi dan relevan dan solutif. Buat isinya, jadi kalau misalnya kayak tadi yang aku bilang, aku ngomong masalah gedor,
Ya kan? Aku dengan Bapak Apri itu kalau upload foto, upload promosi, upload iklan, kita hanya memberitahu dasarnya aja. Biar apa? Biar orang bertanya nantinya ke aku. Kak Ika, hari apa mulainya? Kak Ika, materinya apa aja? Kak Ika emang bisa 30 hari dapat segitu? Kak Ika emang bisa 100.000 kok dapat bisa sampai 30 hari? Gitu. Ya, itu ada isinya. Semua ketika orang bertanya, aku akan langsung kasih, ini materinya Kak. Materinya ada ini. Ada rekamannya juga loh Kak. Itu adalah isinya. Ya, terakhir adalah CTA, di mana kita langsung kasih tahu. Buat teman-teman yang belum daftar kayak gini. Tuh. Yang belum daftar ke TIK sekarang, itu adalah CTA. Ya, itu adalah CTA. Ya, itu adalah trik kita sebagai digital marketing agar jadi ada closing. Ya, kalau misalnya kita jualan otomotif atau jualan baju, di akhir kita kayak, boleh kakak silakan 10.000 dapat tiga nih kakak. Boleh kakak yang mau langsung beli aja langsung daftar ya. Jadi ada call to action, ajakan mereka untuk membeli atau order produk yang kita lagi review. Kayak gitu, ya. Lalu media sosial. Media sosial adalah wadahnya. Konten adalah modalnya. Media sosial adalah wadahnya. Wadah untuk teman-teman upload video yang akhirnya orang-orang kenal kita siapa. Itu adalah konsep kita menjadi seorang digital marketing. Ya, media sosial adalah wadah. Apa aja media sosial? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Itu adalah wadah kita untuk bisa mencari cuannya. Ya, untuk kita cari duitnya itu ada 4 wadah tuh. Teman-teman udah disediain tuh. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Cuman gimana caranya teman-teman nih kreatif membuat kontennya seperti apa? Oke. Lalu strateginya seperti apa, Kak Ika? Ini adalah konsep yang paling paling berharga, yaitu konsisten. Teman-teman, mau teman-teman belajar kayak apapun, kalau teman-teman nggak konsisten, nggak akan ada hasil. Percaya sama aku, jangan sih musrik. Percaya sama Allah, percaya sama Allah. Ya, kuncinya adalah konsisten. Teman-teman ikut member yang 900.000 pun, teman-teman ikut bootcamp kayak 900.000 pun, kalau teman-teman nggak konsisten, duitnya hilang. Percaya deh, nggak ada hasil. Gitu loh. Mau bayar yang 5 juta pun, kalau teman-teman nggak konsisten, nggak akan ada hasil. Ya, kalau teman-teman ikut kelas yang 50.000, teman-teman konsisten, ada duitnya. Itu kuncinya cuma satu, konsisten. Mau kelas apapun, kalau teman-teman nggak konsisten, nggak akan bisa jadi duit. Nggak akan bisa, gitu loh. Jadi, kalau teman-teman nih eh masuk ke kelas member, misalnya masuk member nih, 900.000 ya, itu kan duit, ya. Dikonsistenin, jangan cuma daftar doang. Ntar marah-marah ke mentor. Kok aku udah daftar 900.000 tapi nggak ada hasilnya? Padahal salah di kalian, bukan di kita sebagai mentor dan pengajar. Kalian yang nggak konsisten dengan apa yang kita ajarkan. Kita ini tugasnya mengajarkan caranya seperti apa mencari uang, caranya bagaimana menjadi digital marketing, caranya bagaimana sukses dalam dunia media sosial. Kita sudah ajarkan, kita sudah tumpahin semua materi dan pengalaman kita. Tapi kalau teman-teman nggak konsisten ya buat apa? Percuma kan? Buat apa coba ikut-ikutan kelas kalau teman-teman aja nggak konsisten? Yang masuk ke Odin itu orang-orang yang memang mau belajar dan konsisten mau cari duit. Bener mau cari duit, bukan yang kayak cuma sekelebat udah dan cuma mau tahu bayar 900.000 cuman pengen taunya dapat duit. Ntar marah-marah. Kak, ini aku udah bayar mahal-mahal kok aku nggak dapat duit. Loh, saya mah pengajar bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, iya saya kasih duit kalau udah usaha.
Nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya, kalau teman-teman kita sudah ajarkan, dilakuin, dipraktekin. Jangan hanya cuman, ya udah dapat pelajaran, rekaman, ditonton ntar aja kapan-kapan, kalau lagi nggak sibuk ditonton, dipelajarin nanti aja, yang penting ada rekamannya. Ah ya udah, berarti teman-teman emang minta ketinggalan di belakang. Orang-orang udah pada lari, teman-teman masih nyantai. Gitu loh. Yang kedua, gunain visual yang menarik dan berkualitas. Visual apa? Fisik. Nih, produk. Mana tadi? Nih, produk. Visualnya yang menarik. Ya, mukanya yang menarik. Eka, aku jelek. Enggak ada. Sekarang di TikTok udah ada. Bikin ganteng, bikin cantik. Ada. Enggak ada yang jelek. Pede. Teman-teman, cari duit mah pede aja. Yang penting mindset kita di otak itu duit, 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 duit. Jadi kita nggak malu untuk cari duit. Selagi halal, hajar. Selagi halal, hajar teman-teman. Apalagi seorang laki-laki. Laki-laki tanggung jawabnya besar. Jadi hajar aja. Selagi halal, hajar. Apalagi cuma di rumah bikin konten. Dapat duit. Nggak dimarahin siapa-siapa. Nggak ada yang marahin. Teman-teman keluar dimarahin sama bos, disuruh-suruh sama bos, diomelin ini sama bos, dihina sama bos. Teman-teman di rumah cari duit, bikin konten, dapat duit, nggak ada yang ngomel. Paling istri ngomel, sibuk banget sih pak, main HP bikin konten. Kan dapat duit juga dia diem. Istri mah itu loh. Yang ketiga, gunain hashtag yang relevan. Di TikTok hanya diperbolehkan 5 hashtag. 4 tentang produk, 1 FYP. Di TikTok hanya diperbolehkan 5 hashtag. Di Instagram hanya diperbolehkan 15 hashtag. Di YouTube hanya diperbolehkan 5 hashtag. Dan di Facebook itu boleh banyak hashtag. Dipersilahkan. Asal satu yang menyangkut produk atau tentang video konten yang teman-teman buat. Kalau emang tentang video konten yang tentang edukasi, hashtag edukasi. Hashtag cara bikin anak. Bukan. Enggak, bukan. Hashtag hashtag cara dapat duit. Hashtag menjadi hashtag sukses di dunia digital. Hashtag apa lagi? Misalnya produknya handphone. Hashtag handphone. Hashtag gamis. Hashtag gedung. Hashtag gunain itu. Pakai hashtag. Hashtag apa kak? Aduh, suara siapa? Santo layarnya itu. Layarnya bergaris ya. Oke. Gunain hashtag. Hashtagnya yang viral. Kalau di TikTok hanya diperbolehkan 5, teman-teman misalnya nge-review atau misalnya tentang edukasi. Hashtag edukasi. Edukasi ini tentang apa nih teman-teman? Agama. Hashtag agama. Hashtagnya apa lagi nih teman-teman? Cara mendapatkan uang. Hashtag cara mendapatkan uang. Hashtagnya yang benar-benar sesuai dengan konten yang teman-teman buat. Jangan hashtagnya relevan itu terus yang dipakai. Tapi ganti-ganti, karena kan sesuai dengan konten teman-teman. Teman-teman kontennya apa, hashtagnya dipakai. Ya, seperti itu. Konsisten posting, rumusnya 136. Boleh dicatat. Rumus dalam dunia media sosial adalah 136. Apa tuh Kak Ika 136? Satu hari 3 video selama 6 bulan. Upload itu. Upload satu hari sebanyak 3 video selama 6 bulan. Kenapa harus 6 bulan Kak Ika? Karena untuk mengevaluasi kira-kira perkembangannya bagaimana untuk media sosial teman-teman. Kenapa nggak 3 bulan kayak gitu kayak Ika? Belum ada datanya kalau cuma 3 bulan. Kalau sudah 6 bulan, kita akan bisa melihat grafiknya, di mana naik, di mana turun, apa yang buat turun, apa yang buat naik. Itu yang akan menjadi biang kita evaluasi untuk ke depannya, untuk memperbaiki konten kita. Kira-kira ada konten kita yang mana yang bagus, kira-kira mana yang buat salah di konten, mana yang kira-kira menarik kontennya. Itu adalah evaluasi teman-teman untuk ke depannya membuat konten seperti apa. Seperti itu. Ya, yang keempat, bangun interaksi dengan membalas komentar dan DM. Jadi kalau ada yang komentar, misalnya, Kak, bajunya bagus, beli di mana? Oh ya, beli nih di Keranjang Kuning.
balas. Kalau misalnya komennya cuman eh apa nggak bertanya, cuman yang kayak lope atau yang kayak wah bagus atau yang kayak masya Allah bagus, ya udah tetap balas. Terima kasih, terima kasih. Ada interaksi terhadap kita dengan audiens. Jangan audiens udah komentar ke teman-teman diem aja. Jangan seperti itu. Atau kita love aja, kita like aja komen dia, kita like komen dia, maka nanti TikTok akan membaca algoritma kita yang aktif akunnya. Nggak hanya TikTok ya, media sosial lain pun seperti itu. Entah si Instagram, entah si Facebook, entah si YouTube, itu mereka akan melihat. Ketika teman-teman aktif, mereka akan menaikkan algoritma kita. Seperti itu. Itu yang menjadi biang untuk kita FYP. Ya, jadi ketika ada DM ataupun ada komentar, balas aja. Gak bisa balasnya kayak lope-nya aja, disukain aja komentar dia. Kayak gitu. Atau kita balas aja terima kasih atau emot aja terima apa emot senyum. Kayak gitu, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada interaksi antara teman-teman dengan audiens. Kayak gitu teman-teman. Kalau DM gimana kayak Kak? DM bisa dibalas dengan video. Ya kalau di TikTok bisa dibalas dengan video, tetapi kalau di Instagram tidak bisa. Di screenshot. Pertanyaan mereka di screenshot dijadikan gambar ketika teman-teman mau bikin konten, jawab pertanyaannya. Kayak gitu. Ya, Kaika mau ngeditnya nggak ngerti, belajar. Nanti kita akan belajar. Ya, di Gedor ada praktek. Nanti akan ada praktek. Tetapi khusus peserta. Bagi yang bukan peserta tidak akan bisa. Ya, khusus peserta Gedor ya yang sudah mendaftar menjadi peserta Gedor itu akan belajar nanti lebih dalam lagi dan akan praktek. Akan ada prakteknya. Ya, buat teman-teman, jadi yang udah daftar Gedor, eh, nanti jadi ini di dua pertemuan sampai tanggal 18 hanya pertemuan umum yang teman-teman hanya mendapatkan materi umum aja, materi dasar aja. Yang aku beritahu hanya materi dasar. Kalau materi dalamnya itu akan diberitahu khusus peserta Gedor saja yang sudah daftar Gedor. Ya, oke teman-teman, di Gedor juga akan ada namanya kita praktek. Praktek apakah Ika? Banyak. Ya, jadi selama Ramadan 30 hari kita akan belajar bersama tentang dunia digital marketing. Ya, lalu yang terakhir ada analisa insight dan evaluasi performa konten. Itu yang tadi aku bilang. Kenapa kita harus 6 bulan? Karena memang kalau 6 bulan memang adalah waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi konten kita, mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang jelek, mana yang enggak. Begitu. Jadi kesimpulannya, konten dan media sosial adalah dua hal yang sangat berkaitan dalam dunia digital. Dengan kita memahami konsepnya, strateginya, jadi media sosial itu bisa membangun branding diri kita. Ya, kalau nggak ada, gini teman-teman, bisa bikin konten tapi nggak punya wadahnya buat apa? Sama aja kayak teman-teman belajar animasi, belajar editing di kelas Odin. Tapi teman-teman nggak ngerti wadahnya. Wadahnya apa Kak? Wadahnya adalah media sosialnya. Media sosialnya teman-teman udah paham belum? Kalau belum paham, untuk apa kontennya udah paham tapi kalau media sosial belum belum paham, teman-teman mau upload kemana konten itu? Hanya pamer di status WA kah? Kalau teman-teman udah bisa bikin konten, nggak akan menghasilkan cuan, gitu loh. Kayaknya aku masih bingung juga sih sebenarnya masuknya mana dulu. Media sosial dulu dihajar, karena adalah wadahnya. Wadahnya udah paham, baru bikin kontennya. Jangan dibalik, bikin konten dulu dipahamin, baru wadahnya. Lah kalau kontennya udah jadi, mau diupload kemana, Bapak, Ibu? Kalau kagak punya wadahnya, coba mau dipamerin di WA doang. Menu-menuin memori, mau ngapain? Jadi makanya belajar dulu media sosialnya, baru hajar kontennya. Seperti itu. Ya, oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Boleh, 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 boleh. Boleh, Pak. Bisa di zoom nggak yang materi yang atasnya? Di situ Boleh. ada pertanyaan. Iya, yang digeser nggak ke bawah? Boleh, boleh. Nah, Iya, ini berkaitan yang ini. Kayaknya di bawah dia
Yang mana tadi? Bentar. Ya ini nih dah. Yang anu 35 itu. Oh, oke, bentar Pak. Belum kelihatan tuh, Mbak. Oh, oke, oke. Oke, makasih. Ini kan berkaitan dengan konsisten posting ini kan. Yes, betul Yang Pak. di Sampai 5. tiga lima per minggu kan. Ya, betul. Ini apakah yang kita posting itu bentuk video atau bebas? Video. Kan video ya. Contoh Yes. kan misalkan saya ini kan Mhm. sering main FB Pro ini. Ya, betul. Jadi apakah itu yang harus kita posting itu video saja atau seperti foto atau apa gitu? Enggak, video Pak. Apalagi FB Pro ya. FB Pro itu Iya, bukan wajib ya. mm, Harus video. Sekarang gini video Pak. berarti. Ya, sekarang gini. Kayak kita main logika. Bapak ketika lihat gambar doang, apakah Bapak akan tertarik melihat gambar itu lama-lama? Iya, iya. Ya kan? Kayak gitu. Kalau video, kita akan tonton sampai akhir karena kita penasaran. Ini video apa sih? Kan akan kita tonton tuh sampai akhir. Nah, itu Pak. Jadi makanya kenapa yang harus diupload konten adalah video, karena video yang lebih menarik dibanding hanya sekedar gambar. Kalau gambar cewek cantik mungkin bisa lama-lama tuh bapak-bapak nontonin. Cantik ya. Oke, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf ya Pak, kita sambil bercanda aja biar bapak-bapak tuh nggak canggung lah. Santai aja mas saya mah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak gini jangan tahu-tahu aja Bapak, nggak boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, ayo teman-teman semua ditanya-tanya. Nanti pas udah masuk ke kelas lebih serius, teman-teman bingung. Udah ada gambaran belum nih? Ini adalah media sosialnya. Cari cuan lewat media sosial. Ya, ini akan nanti kita akan ajarin cari uang di media sosial kayak gimana sih Kak. Kita akan buka, kita akan bongkar. Entah TikTok Shop-nya, entah TikTok affiliate-nya, entah TikTok Go-nya, entah FB Pro-nya, entah editingnya, ya kan? Banyak banget nih yang akan digedor. Yang akan digedor banyak. Kayak gitu. Ya, buat teman-teman yang belum daftar, boleh silakan nanti daftarnya ke aku ya. Silakan daftar ke Teh Ika. Ini adalah Teh Ika ini yang sering Bapak Apri saut-sautin di grup-grup ya. Buat teman-teman yang belum daftar, monggo daftar dulu. Nanti tanggal 18 sudah mulai memasuki materi yang lebih dalam lagi karena memang materi yang sekarang-sekarang ini adalah materi umum ya. Buat teman-teman yang belum daftar, monggo silahkan daftar ya. Tapi kalau untuk member memang sudah digratiskan untuk member. Ya, kalau member memang kalau udah jadi member Odin itu 120 kali pertemuan itu gratis selama setahun itu pokoknya pertemuan apapun digratisin. Kayak gitu. Itu adalah Oke, terima member. kasih. Iya, itu adalah member. Member bisa diangsur ya, teman-teman. Member itu 900.000 bisa diangsur. Jadi teman-teman bisa ngangsur kalau emang mau jadi member. Kayak gitu. Dan Ini dapat lagi Mbak Ika. apa tuh, Pak? Kebetulan kan belum ada yang bertanya ini. Ini kan Ya, tadi seperti dibahas juga masalah TikTok kan ada tiga. ya, Afiliasi, Go sama shop. Shop. Apa perbedaan dari yang tiga ini dari TikTok, Go, kemudian Oke. aplikasi dan Shop itu? Ya, jadi kalau TikTok Shop itu khusus penjual atau seller, di mana teman-teman punya produk, teman-teman mau produknya itu diperjualbelikan, itu adalah TikTok Shop. Jadi TikTok Shop adalah marketplace-nya TikTok, sama hal dengan Shopee. Shopee adalah lembaga, bukan lembaga, Shopee adalah marketplace ya yang bernama Shopee. Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu adalah marketplace. TikTok punya marketplace, punya adalah TikTok Shop. Yang biasa teman-teman suka lihat kalau mau belanja di TikTok aja, itu adalah TikTok Shop. Seperti itu. TikTok Affiliate. TikTok Affiliate adalah afiliator, konten creator yang bekerja sama oleh penjual atau seller. Kita akan mendapatkan komisi ketika kita sudah mendaftarkan menjadi seorang afiliator. Misal, afiliator itu kita nggak usah pakai modal, teman-teman. Ya, kita mempromosikan barang aja. Misal kayak gini, aku mereview produk ini, dapat komisinya itu 10.000 misalnya. Setiap ada penjualan ini, belinya di link aku di keranjang kuning, aku akan mendapatkan 10.000.
itu adalah afiliator. Ruben Onsu suka lihat kalau mereka lagi live, artis suka lihat teman-teman, mereka live sampai 24 jam mereka mempromosikan produk padahal itu bukan produk mereka. Karena apa? Komisi mereka besar. Satu produk 10.000, 100 produk udah dapat 10 juta sehari. Bayangin, itu adalah afiliator yang hanya modal ngomong doang depan kamera. Kalau emang punya modal mau beli produknya silahkan untuk live. Biasanya mereka nge-live ya, afiliator biasanya nge-live. Tapi kadang kita juga mereview produk lewat video konten aja bisa. Iya, live juga bisa. Live memang untuk penjualannya lebih ramai ya kalau live. Dan itu nanti akan dibahas sih di Gedor, nanti akan dibahas TikTok Shop, TikTok Affiliate, TikTok Go. TikTok Go apa Kak Ika? Suka ada nongol di TikTok itu. Ancol tiketnya 200.000 dapat 3. Atau ada lagi roti 9.000 di stasiun kan ya suka ada tuh. Teman-teman suka lewat di TikToknya tuh beli di beli di link ini dapat roti jadi 9.900 atau dapat momoyo cuman 10 ribuan. Beli di link di bawah ini. Itu adalah TikTok Go. TikTok Go itu yang bekerja sama dengan restoran. TikTok Affiliate bekerja sama dengan dengan brand-brand kayak Wardah, kayak brand apa lagi? Nike, brand Adidas itu adalah afiliator yang mempromosikan fashion, enggak fashion juga, otomotif, pokoknya barang, benda. Ya, afiliator itu mempromosikan benda. Kalau TikTok Go mempromosikan restoran. Kayak misalnya, aku kemarin jalan-jalan ke Bandung, nemuin restoran di sini, harganya murah banget, worth it banget. Teman-teman bisa langsung cek di keranjang, cek link di bawah ini biar bisa dapat harga semurah ini. Kayak gitu. Itu adalah TikTok Go namanya, teman-teman. Ya. Atau ada lagi kayak masuk Dufan harganya cuma 200 ribuan dengan kalian beli tiketnya di bawah ini. Itu adalah TikTok Go. Atau hotel. Hotel kalau beli tiketnya beli apa tuh mesen mesen hotelnya di link di bawah ini, teman-teman bisa langsung dapat diskon 20% kayak gitu. Lebih murah beli di TikTok dibanding eh di offline-nya. Itu adalah restoran atau tempat yang sudah bekerja sama dengan TikTok Shop. Dan kalau misalnya orang ada yang misal beli tiket Dufan lewat link teman-teman, itu teman-teman dapat komisi. Komisinya 10% sampai 60% kalau Dufan ya. 60%. Bayangin, harga 200.000 ya dapat 20% atau bahkan dapat 60% berarti kan 50% sendiri itu udah buat teman-teman. Berapa keuntungannya? Teman-teman cuma modal ngomong doang depan kamera. Itu adalah TikTok Go. Nah, makanya aku bilang dari awal, cari duit di TikTok itu adalah biangnya duit. Asal kuncinya satu, konsisten. Konsisten. Kayak gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Pas sudah. Pas, oke. Semangat, pokoknya bapak-bapak di sini nih semangat. Masya Allah ini bapak-bapak semua loh. Gak ada ibu-ibu kemana nih ibu-ibu? Ibu-ibu, ibu-ibu. Ya, pokoknya semangat cari uang di dunia dunia digital. Ya, teman-teman sekarang udah semakin canggih. Semua udah semakin canggih. Ya, nggak bisa bikin konten. Ada AI bisa membantu. Ya, ada Gemini yang bisa langsung gerakin barang. Ya, Pak Giri ya. Pak Giri ini paling rajin nih bikin konten AI. Jadi mereka perlu jaringan akunnya beberapa. Gitu ya. Itu udah ada yang menyediakannya, udah ada AI. Teman-teman cuma tinggal bikin promnya aja, gimana caranya. Itu akan diajarin juga nanti di Gedor. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, daftar sekarang. Yang mau jadi member, daftar jadi member. Ya, aku saranin jadi member, jadi ibaratnya nggak usah ribet-ribet lagi. Nanti ikut kelas ini, kelas itu, kelas ini, kelas itu. Udah langsung terdaftar di member. Kayak gitu teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan?
Oh, untuk editing. Editing yang akan kita bahas itu adalah Canva sama CapCut, ya. Jadi kalau Canva itu untuk media gambar, kalau CapCut untuk editing video. Kak, di CapCut juga bisa bikin edit video kan bisa, tetapi lebih ribet. Kalau di Canva tuh lebih ribet. Canva hanya ibaratnya enaknya tuh dia bikin gambar aja. Kalau bikin video itu khusus dipakai CapCut. Dan nanti akan dipelajari juga di Gedor ya. Di tanggal 18 kita akan belajar juga apa cara penggunaan CapCut, cara penggunaan Canva, cara bikin AI, cara dapat followers. Ya itu akan dibahas. Media sosial pun akan dibahas semuanya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum daftar, daftar sekarang. Karena ibaratnya kalau udah tanggal 18, mungkin kita akan close pendaftaran. Karena peserta sudah harus fokus di 30 harinya untuk pembelajaran digitalnya. Kayak gitu. Biar nggak ada yang ketinggalan pembelajarannya. Kayak gitu ya. Di jam 1 sampai jam 2 siang. Belajar setiap hari di jam 1 sampai jam 2 siang. Nanti bertemu dengan Pak Apri atau enggak dengan aku. Insya Allah ya teman-teman. Seperti itu. Apakah ada yang mau dipertanyakan kembali untuk bagian konsep media sosial dan juga konsep membuat konten seperti apa? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Apa sudah cukup? Sudah pas Mbak, tapi itu materinya bisa dikirim nggak di grup di grup yang sudah bayar. Materi apa? Oh, materi ini yang tadi. Iya, yang Oh, bentuk boleh. anunya, yang bentuk filenya, bukan Boleh, boleh, videonya. boleh. Boleh, boleh. Sama satu Boleh lagi ya? nih. Saya ada satu lagi ya. Saya lupa nih. Saya juga mau share ini nih. Satu lagi nih ya, teman-teman ya. Materinya nih kita persingkat. Ada materi mana ya tadi ya? Ini. Ada ya. Oh ini. Nah, ini dia. Ada nggak ya? Kelihatan nggak ya? Tunggu teman-teman. Nah, ini dia nih. Kita mau studi kasus. Ya. Nah, ini saya share screen dulu. Review materi studi kasus. Nah, kelihatan teman-teman ya studi kasusnya nih. Studi kasus, contohnya UMKM minuman es teh kekinian masalahnya yang pertama adalah followersnya sedikit. Ya, followers sedikit. Konten hanya jualan, tidak ada interaksi solusi strategi. Nah, caranya gimana? Yang pertama, yaitu gunakan 5 pilar konten. Edukasi, hiburan, inspirasi, promosi, dan interaksi. Harus gunain 5 pilar itu. Ya, kalau tentang ST, edukasinya apa Kak Ika? Cara biar tidak selalu menggunakan gula, bagaimana caranya? Cari tahu. Ya, membuat teh dengan sehat, cari tahu. Hiburannya gimana Kak Ika? Hiburannya boleh pakai JJ kayak gambarnya atau videonya. Nggak usah ada teman-temannya, nggak apa-apa. Inspirasi. Inspirasi bisa dengan teman-teman misalnya dari buka es teh di rumah, sekarang udah buka di ruko. Yang tadinya jualan CFD bisa punya ruko. Kayak gitu. Promosi. Promosinya misalnya Jumat Berkah. Beli 5 gratis 1. Beli 2 gratis 1. Adain promosi seperti itu. Ya. Lalu ada lagi interaksi. Interaksinya bagaimana? Interaksinya misalnya bagi teman-teman yang mau beli, silahkan, enggak, misalnya interaksinya itu pakai Q&A. Kira-kira teman-teman suka es teh manis atau teh manis hangat? Nah, itu adalah Q&A. Pertanyaan buat audiens. Jadi ntar audiens akan menjawab, enakan teh hangat deh, enakan es teh deh, gitu. Ya. Yang kedua, buat konten behind the scene. Bikin Ininya, konten behind the scene-nya. Behind the scene-nya kayak gimana? Dibuat. Ya. belajar. Yang ketiga, gunakan promo soft selling.
Di situ kan. Gunain promo soft selling. Soft selling itu kayak gimana, Kak? Gunain promo soft selling. Di mana dibanding, misalnya ST sama apa. Di soft selling tuh, ya. Atau mulai pembelian buat 10 orang, diskon 10%. Atau pembelian 10 gratis satu. Yang keempat, upload konsisten 5 kali seminggu. Rumus 136 diterapin. Sehingga hasil yang diharapkan teman-teman itu, yang pertama ada engagement naik, followers bertambah, dan closingan meningkat. Itu, ya. Contohnya nih, kalau buat teman-teman yang bingung nyari hooknya, misalnya jualan tapi nggak pernah laku, ini penyebabnya, kayak gitu. Tekan orang nonton tuh, apa sih penyebabnya? Banyak UMKM cuma posting harga tanpa edukasi. Coba pakai 5 pilar konten biar audiens percaya, trusted, dan jangan lupa CTA-nya. Follow akun ini ya, biar belajar digital marketing setiap hari. Ada CTA di akhir, jangan cuma yang kayak habis ngejelasin gambar, ngejelasin produk, udahan gitu aja, nggak diajakin buat beli. Jangan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah content plan. Content plan. Semua konten creator harus memiliki plan. Hari ini bikin ini, besok bikin apa ya? Besoknya lagi bikin apa ya? Besoknya lagi bikin apa? Bikin selama 1 bulan. Itu adalah konten plan. Jadi, ketika besok nih terjadi, teman-teman udah nggak mikir, oh iya besok jadwalnya bikinnya konten edukasi, oke. Besoknya lagi, oh besok kayaknya konten review deh, oke. Konten apa lagi? Begitu. Dibuat konten plannya, ya. Jadi nggak mandek kontennya, videonya yang gitu-gitu aja, awkward gitu-gitu aja, yang misalnya review gamis, 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 gamis mulu, atau yang kayak misalnya selling, jualan, jualan, jualan terus. Jangan terus-terusan jualan, boring orang lihat konten kalian. Teman-teman, kayak gitu. Ya, sampai sini paham? Sampai sini paham, teman-teman? Iya pas. Oke, sebentar. Itu sebelumnya Mbak Ika Ya, yang masih di seputaran konsep opsi ya. tiga itu kan upload 3 per video itu apakah itu punya waktu tertentu atau gimana? Kalau apa? Gimana Pak? Tadi, maaf. Ini masalah uploadnya kan yang Ya, reel- 3 reel per 1 hari itu kan ya. itu punya waktu tertentu atau bagaimana Punya waktu untuk upload? tertentu. Waktunya itu ada tempatnya. Yang pertama ada, kalau emang teman-teman biasa upload subuh, upload subuh jam 5. Waktu yang FYP adalah jam 8 pagi, jam 10 siang, jam 12 siang, jam 4 sore, jam 6 sore, jam 8 malam, dan yang terakhir jam 10. Itu adalah waktu FYP konten. Live streaming Kak Ika, live streaming di bagus jam 12, jam 4, jam 8 malam, jam 10 malam, dan puncaknya jam 12 malam. Khusus live streaming. Ya, seperti itu. Worksheet-nya nih, siapa target marketnya? Teman-teman harus lihat dulu, evaluasi dulu. Kebanyakan yang melihat konten teman-teman cowok apa cewek. Kalau cowok berarti cari target konten kita yang membuat cowok-cowok menarik. Ya, membuat orang-orang menarik, cowok-cowok menarik, misalnya tentang otomotif. Apa yang bikin cowok-cowok menarik tentang otomotif? Kenalin dulu targetnya. Yang kedua, masalah utama target market apa? Mereka butuh apa? Teman-teman jual, ya. Nggak punya produk, afiliator. Promosiin punya orang aja. Solusi yang Anda tawarkan, kasih tahu solusinya. Oh iya Kak, dengan Kakak membeli produk ini, Kakak bisa langsung bikin glowing muka Kakak. Jerawat di muka Kakak ini bisa langsung hilang Kak dengan pakai produk ini yang harganya cuma 20 ribuan aja. Ada di keranjang kuning, buruan check out sekarang. CTA. Kayak gitu.
Buat 5 ide konten edukasi. Setiap hari dibuat 5 idenya. Misal, hari ini jadwal edukasi. Jadwalin tuh. Edukasi apa ya? Oh, cara begini-begini. Oke, cara begini. Bikin 5 ya untuk cadangan. Dan yang kelima, buat satu skrip Reels dengan rumus AIDA. Seperti itu. Oke? Ya. Mungkin ada di Jakarta, jadi ada main pasir. Enggak. Enggak. Mau. Enggak. Enggak. Kamu kenapa? Mau kena beden. Seperti itu. Iya, yang berminyak itu ya? Iya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan deh itu aja. Sambal saset aja. Satu aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yang mau ditanyain nggak nih kira-kira? Apa sudah cukup? Rumus AIDA itu yang mana tadi? Nah, sengaja nih aku tidak menjelaskan. Pasti akan nongol nih pertanyaan. Oke. Aib, apa itu Aida? Apa ya Mbak Ika ya? Dulu ya. Kok hilang. Hmm. Tadi. Hmm. Aida. A-nya adalah attention atau perhatian. Mana tadi Bapak guru bahasa Inggris nih? Aida adalah attention, I-nya adalah interaction, yaitu interaksi. Ya, interaksi kita dengan peserta itu kayak gimana? Seperti itu. Itu adalah interest. Interest kan. Attention, interest. Interest itu minat, bukan interaksi. Minat, ya. Terus desire atau keinginan, action, A I D A. A I D A. Action adalah CTA-nya. A-nya adalah perhatian, ya. Perhatian itu maksudnya apa, Kak? Perhatian Perhatian itu kayak pertanyaan yang menohok. Jadi kita menanyakan kepada penonton atau peserta lagi audiens gitu ya. eh, Tentang Kak, Uminya lagi ngajar, Kak. Jadi kita harus ngasih tahu, ngasih pertanyaan kepada audiens ya. Ke off dong. Ya, terima kasih. Ini. Ya, terima kasih. Ya, komat. Ya, bentar ya. Kok mati ya? Halo, halo. Kenapa dia mati? Mungkin turun. Usul Mbak, bisa nanti langsung sertakan contoh jadi kita nggak bingung. Boleh, 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 boleh. Boleh Pak. Jadi ini kenapa aku nggak ngasih lebih dalam yang tadi aku bilang. Ini materi gambaran buat teman-teman gitu loh. Jadi makanya kenapa kita hanya memberikan gambarannya saja. Untuk nanti yang dalamnya itu kan nanti kita jelaskan eh, di tanggal 18 itu kita akan menjelaskan lebih dalamnya lagi. Materinya lebih dalam lagi seperti itu. Makanya kenapa kita nggak secara mendalam nih sampai kita kasih tahu contoh, sampai kita praktekin bahkan itu adalah nanti ada di step atau eh, pas ketika tanggal 18 itu pas lagi dimulainya pelatihan. Itulah yang benar-benar dimana kita memberitahu apapun tentang dunia digital marketing biar teman-teman biar bisa paham. Oh, ternyata tuh ini tuh begini. Oh, ternyata tuh ini begini. Seperti itu.
kayak gitu ya. Jadi AIDA itu adalah attention atau perhatian, memberikan pertanyaan atau pernyataan yang menohok, kayak ibaratnya kita memberitahu bahwa oh dengan memakai skincare ini jerawat bisa langsung hilang untuk selama 1 minggu. Itu adalah pernyataan yang sangat menohokkan. Terus yang kedua adalah interest atau minat. Ya, kita memberikan ibaratnya ke mereka tuh ini gua banget gitu loh. Bangun penasaran buat mereka gitu loh. Jadi ada kata-kata hook yang tadi yang kayak ibaratnya Odin nih ngadain gedor, ya, gedor 100.000 selama 30 hari. Itu kan buat penasaran, hah 100.000? 30 hari belajar apa aja nih? Gitu loh. Nah, itu adalah membuat caranya penasaran. Itu adalah interest, minat, menarik minat seseorang. Menarik minat seseorang biar mereka penasaran dengan apa yang kita ajari nanti ketika di 30 hari itu. Gitu loh. Bayar 100.000 selama 30 hari. Hah, belajar apa? Materi apa? Itu adalah interest. Membangun minat seseorang. Kayak gitu. Desire, keinginan. Gimana mereka itu pengen banget punya solusi. Aku pengen banget deh sukses menjadi afiliator, tapi gimana caranya ya? Aku pengen banget deh bisa edit kayak artis-artis kayak gitu, gimana ya caranya ya? Pengen banget deh bisa bikin video-video gerak-gerak gini, gimana ya caranya ya? Itu adalah keinginan. Keinginan kita mau belajar, keinginan kita mau tahu, kepo dengan dunia digital, dunia bisnis di luaran, kayak gitu. Itu adalah desire, keinginan, gitu. Jadi itu yang aku bahas sedikit-sedikit lah ya. Lalu yang terakhir adalah action, ya atau tindakan yang kita bilang CTA, yang biasa kalau di video-video ada namanya CTA, call to action buat orang-orang kayak jangan lupa ya klik link di bio, atau yang kayak langsung buruan daftar ya. Ini kayak background aku langsung daftar kata Ika, itu adalah call to action. Jadi Aida, apa tadi? Attention, interest, desire, dan action. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya Kak Ika ada contohnya nggak ada, pasti akan aku berikan. Tapi ibaratnya itu nggak semua aku kupas sekarang. Kalau aku kupas sekarang nanti yang peserta sudah membayar merasa tidak adil, merasa yang kayak terus apa bedanya Kak yang gratis sama berbayar? Kemarin aja aku nggak usah bayar. Kalau aku gratis tapi dapat semua materi yang Kakak jelasin kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah cukup sampai sini. Karena waktu juga sudah menunjukkan 21.30 ya. Mungkin di yang luar sana juga udah jauh-jauh apa udah malam banget pastinya. Udah pada ngantuk juga kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman aku sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang mau ikutan gedor bisa langsung daftar ke aku atau bisa langsung japri ke aku, dan buat teman-teman yang mau jadi member silakan daftar ke aku juga. Aku adalah staff. Jadi buat teman-teman yang mau daftar kelas apapun bisa langsung daftar ke aku atau bisa langsung cek langsung di webnya Odin ya, boleh langsung cek webnya Odin, bisa juga di odin.biz. Odin di situ ada lengkap semua pelatihan dan juga jasa-jasa, kita ada jasa editing, ada jasa apapun. Jadi buat teman-teman silahkan ya yang mau jadi afiliator followersnya belum banyak boleh juga nanti minta jasa kita untuk menaiki followers, kita ada juga jasanya, seminggu bisa dapat 1.000 followers, itu bisa juga dari kita. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman terima kasih yang hari ini sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kata-kata mohon dimaafkan. Kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.